Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita akan membahas bersama-sama soal CPPPK tahun 2023, Penyuluh Agama Islam mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN. Baik, langsung saja kita lihat soal pertama. Regulasi tentang ASN atau aparatur sipil negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan judul kita tadi, kita hari ini kan membahas tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, yaitu yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Artinya jawaban untuk nomor 1 ini adalah ya B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selanjutnya nomor 2. ASN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah A. PNS, B. PPPK, C. PNS dan PPPK, D. Tenaga kontrak, E. Tenaga kerja lainnya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ASN yang termasuk ke dalam ASN siapa saja? Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, kita lihat yang benar adalah C. Ya, kita tahu ya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, bahwa yang dimaksudkan ke dalam ASN itu adalah PNS dan PPPK. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Berikut ini merupakan asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, kecuali. Jadi Bapak Ibu, jika nanti mendapati soal seperti ini, kita jangan terkecoh ya Bapak Ibu. Kita harus fokus, harus teliti terhadap soal. Seperti soal nomor 3 ini yang ditanya adalah pengecualiannya. Kita lihat opsi jawabannya. A. Profesionalitas, B. Proporsionalitas, C. Akuntabilitas, D. Diskriminatif, dan E. Netralitas. Jadi kira-kira jawabannya apa pengecualiannya yang bukan merupakan asas penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN? Kita lihat ya jawabannya Bapak Ibu, ternyata adalah D. Diskriminatif. Jadi diskriminatif itu bukan merupakan asas penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN. Nah, nanti kita lihat ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, dalam pasal kedua, dalam pasal 2 itu ada beberapa poin yang termasuk ke dalam kebijakan ataupun asas ya manajemen ASN. Nah, di situ ada kapasitas hukum, kemudian profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif. Nah, jadi di antara opsi jawaban tadi itu kan diskriminatif, artinya diskriminatif itu bukan termasuk asas penyelenggaraan manajemen ASN ya. Kemudian persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang selanjutnya soal yang keempat. Yang termasuk landasan prinsip ASN adalah A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Profesionalitas jabatan, dan E. Semua jawaban benar. Jadi yang termasuk landasan prinsip ASN, kita lihat jawabannya Bapak Ibu, ternyata ya jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi keempat opsi jawaban yang ada A, B, C, D, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, kualifikasi akademik, profesionalitas jabatan, itu kesemuanya termasuk ke dalam landasan prinsip ASN Bapak Ibu.
Jika kita lihat dalam undang-undang nanti bisa dicek di pasal 3 Bapak Ibu, ada beberapa poin yang dimasukkan ke dalam landasan prinsip ASN. Ya, ada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, kemudian ada kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, kemudian profesionalitas jabatan, yang mana di keempat A, B, C, D di opsi jawaban itu keempatnya termasuk landasan prinsip ASN Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita lihat soal yang kelima. Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan undang-undang merupakan pengertian dari. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mendapati soal yang agak sedikit panjang, kita jangan mudah terkecoh dan jangan mudah langsung kesulitan dengan paragraf-paragraf yang ada dalam soal. Karena ternyata soal yang ditanya itu tidak terlalu sulit, tapi kita sudah bingung duluan, sudah pusing duluan dengan kalimat yang teramat panjang seperti itu. Nah, jika kita lihat di soal nomor 5 ini, dan ternyata dia cuma menanyakan pengertian tentang yang disebut di atas, pernyataan disebut di atas itu pengertian dari apa, seperti itu. Kita lihat opsi jawabannya, apakah di atas itu pengertian dari PNS, atau pengertian dari PPPK, atau pengertian PNS dan PPPK, atau pengertian tenaga kontrak, atau tenaga kerja lainnya. Jadi saya rasa yang soal ini semua Bapak Ibu tahu ya, jawabannya adalah ya yang B, PPPK. Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan tersebut merupakan pengertian. Nah, di sini pernyataan yang ada itu merupakan pengertian dari apa? Apakah pengertian dari A, tugas ASN, atau B, jabatan ASN, C, fungsi ASN, atau D, peran ASN, atau E, status ASN? Mari kita lihat jawaban yang benar Bapak Ibu adalah D, peran ASN. Ya, jadi ASN itu sebagai perencana, pelaksana. Jika kita teliti lagi, ternyata di soal itu sudah dikasih clue-nya ya Bapak Ibu ya. ASN berperan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu mudah terkecoh dengan paragraf-paragraf yang disusun dalam soal. Ternyata dalam paragraf itu sudah ada clue jawaban itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat soal ketujuh. Jabatan fungsional ASN terdiri dari jabatan fungsional keterampilan dan keahlian. Berikut ini merupakan jabatan fungsional keahlian ASN, kecuali. Nah, apakah A, ahli muda, B, ahli muda pertama, C, ahli madya, D, ahli utama, E, ahli pertama. Jadi yang ditanya di sini adalah jabatan fungsional keahlian. Apa saja? Kecuali ya Bapak Ibu ya, kecuali yang mana di antara kelima jawaban itu yang mana yang bukan, seperti itu. Kita lihat jawabannya adalah B, ahli muda pertama ya, dan ternyata ahli muda pertama itu bukan merupakan jabatan fungsional keahlian. Ya, nanti bisa dicek lagi di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Baik Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat soal ke-8. Berikut ini merupakan jabatan fungsional keterampilan ASN, kecuali ya. Yang A, penyuluh, B, penyelia, C, mahir, D, terampil, E, pemula. Kira-kira di sini jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, kecuali ya, yang bukan jabatan fungsional keterampilan ASN adalah penyuluh. Penyelia itu termasuk ke dalam jabatan fungsional keterampilan. Mahir juga termasuk, terampil juga termasuk jabatan fungsional keterampilan, dan juga pemula juga termasuk. Nah, jawabannya adalah penyuluh. Penyuluh itu bukan merupakan jabatan fungsional keterampilan. Ya, di sini harus teliti, jangan kita terkecoh seperti itu Bapak Ibu ya.
Di sini nanti bisa coba dilihat di pasal 18 ayat 3. Ya, di situ ada nanti tertera tentang jabatan fungsional keterampilan ASN. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang berikutnya kita coba melihat soal yang ke-9. Berikut ini merupakan hak PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kecuali ya, hak-hak seorang PNS itu apa saja? Kecuali A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, B. Cuti, D. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Pengurangan masa kerja, dan E. Pengembangan kompetensi. Jadi kira-kira yang bukan hak PNS Bapak Ibu, gaji, tunjangan, dan fasilitas, kita tahu itu pasti hak PNS ya kan, setiap bulannya mereka dapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian cuti juga merupakan hak PNS. Ya, PNS yang mengajukan cuti itu diterima ajuannya karena mereka itu merupakan hak mereka. Yang C, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, ini juga merupakan salah satu hak PNS yang mereka terima ketika mereka sudah pensiun. Mereka dapat jaminan. Kemudian D, apakah pengurangan masa kerja? Nah, ini dia ya, mereka tidak berhak dikurangi masa kerjanya seperti itu. Ya, sedangkan E, pengembangan kompetensi, bagi PNS itu mereka berhak. Misalkan seorang PNS ingin melanjutkan kuliah, studi, ataupun ikut pelatihan-pelatihan yang gunanya untuk pengembangan kompetensi mereka berhak itu. Jadi atasan tidak boleh melarang jika ada PNS yang ingin mengembangkan kompetensi mereka. Jadi oleh karena itu jawaban yang benarnya adalah D, pengurangan masa kerja, karena pertanyaannya adalah kecuali. Di sini kita bisa melihat rujukannya dalam pasal 21 ya Bapak Ibu ya. Dalam pasal 21 undang-undang yang disebutkan tersebut ini. Undang-undang tentang nomor 5 ini, nomor 5 ya tahun 2014. Nanti bisa dilihat dalam pasal 21-nya. Baik, berikutnya kita lihat soal ke-10. Berikut ini merupakan hak PPPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kecuali. Nah, Bapak Ibu, jika pertanyaan sebelumnya itu yang ditanyakan adalah hak PNS, sekarang yang ditanyakan itu adalah hak PPPK. Pastinya sesuai dengan undang-undang ya, Bapak Ibu. Kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama ada gaji dan tunjangan. Apakah PPPK berhak juga mendapat gaji dan tunjangan? Kemudian apakah PPPK mendapat hak cuti? Apakah mendapat juga hak perlindungan? Atau jaminan pensiun dan jaminan hari tua, atau pengembangan kompetensi? Jadi di antara kelima opsi jawaban yang mana yang bukan merupakan hak PPPK? Jadi kita tahu ya Bapak Ibu, dan ternyata jawabannya di sini adalah D. Jadi PPPK itu tidak berhak mendapat jaminan pensiun dan jaminan di hari tua. Jadi ini juga salah satu yang membedakan antara PNS dan P3K itu sendiri. Di sini nanti rujukannya bisa dilihat ya dalam pasal 22 ya Bapak Ibu, 22. Kemudian selanjutnya kita lihat soal yang ke-11. Berikut ini merupakan kewajiban ASN, kecuali. Nah, di sini juga ada pengecualian. A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan pemerintahan yang sah. Yang B. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun luar kedinasan. C. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. D. Menyimpan rahasia jabatan. Ataukah E. Mengabaikan toleransi antar umat. Nah, di sini sepertinya sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu. Kewajiban seorang ASN itu, setia dan taat itu pasti kepada Pancasila, undang-undang, pemerintahan yang sah, itu adalah kewajiban seorang ASN. Kemudian yang B, menunjukkan integritas dan keteladanan, itu juga merupakan kewajiban seorang ASN Bapak Ibu. Kemudian yang C-nya bersedia ditempatkan juga seperti itu. Ya, jika sudah menjadi ASN itu Bapak Ibu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, wilayah Indonesia atas dasar ya sebagaimana yang diminta oleh atasan. Kemudian yang D, menyimpan rahasia jabatan, itu juga salah satu kewajiban dari ASN, dan ternyata yang E ini bukan merupakan kewajiban ASN karena mengabaikan toleransi antar umat. Karena sebaiknya ASN itu tetap mengindahkan toleransi antar umat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah
E. Mengabaikan toleransi antar umat. Jika nanti Bapak Ibu boleh melihat rujukan kembali di pasal 23 ya dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014. Baik, berikutnya kita lihat soal yang ke-12. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada BKN sebagai, kita lihat A, pihak yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria memanajemen ASN. B. Pihak yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan ASN. C. Pihak yang berwenang dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan memanajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. D. Perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN. Atau E. Pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan memanajemen ASN. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat kembali dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu, coba dilihat kembali fungsi BKN. Presiden itu kan mendelegasikan ke beberapa instansi seperti itu, ke beberapa pihak seperti BKN, ada nanti LAN, ada nanti KASN, dengan itu fungsinya berbeda-beda. Nah, di sini ditanyakan adalah BKN sebagai apa? Jadi kita lihat jawabannya adalah yang A. Jadi BKN itu merupakan pihak yang mempunyai wewenang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksana norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Jika kita lihat opsi B, di situ kan wewenang berkaitan dengan penelitian. Nah, ini nanti bukan otoritasnya BKN. Begitu juga yang berwenang dalam hal monitoring dan evaluasi, itu juga bukan wewenang BKN. Kemudian ada perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi, ini wewenang pihak lain. Yang terakhir juga pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi, ini bukan BKN. Jadi jawabannya adalah A. Jika Bapak Ibu ingin melihat rujukannya, bisa dilihat dalam pasal 25, tetap di undang-undang yang sama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, Bapak Ibu. Berikutnya kita lihat soal ke-13, KASN. Ya, KASN ini merupakan salah satu yang Presiden juga mendelegasikan seperti BKN tadi. Ya, juga KASN ini juga ada termaktub dalam undang-undang tersebut. KASN adalah, nah, apakah di KASN itu? Apakah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pengawasan ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa? Atau B. Lembaga resmi yang mengatur tentang perekrutan ASN? Atau C. Lembaga pemerintah yang mengatur tentang biaya perekrutan ASN? Atau D. Lembaga terakreditasi yang dipercayai untuk mengatur berbagai regulasi tentang perekrutan ASN? Atau E. Lembaga tertinggi dalam pemerintah Indonesia? Kita lihat jawabannya adalah A. Ya, KASN itu adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Jadi dia berdiri sendiri untuk menciptakan pengawasan ASN yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 27 untuk lebih jelasnya lagi. Di situ dijelaskan ada fungsinya, kemudian yang hak-hak KASN dan lain sebagainya menyangkut tentang KASN itu sendiri. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat soal ke-14. Yang bukan merupakan tujuan dari KASN adalah A. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan memanajemen ASN. B. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat negara kesatuan RI.
C. Mewujudkan ASN yang tidak moderat dan saling menyudutkan agama lain. D. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat. E. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kerja. Baik, dari kelima opsi jawaban mungkin kita dapat menentukan satu yang bukan merupakan tujuan KASN. Ini terlihat ya, pastinya KASN itu menjamin terwujudnya sistem merit, kemudian mewujudkan ASN yang profesional, menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati, ya, mewujudkan ASN yang dinamis, kecuali yang opsi C itu mewujudkan ASN yang tidak moderat dan saling menyudutkan agama. Ini bukan merupakan tujuan dari KASN tersebut. Kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Ya, ternyata jawabannya adalah, ini mohon maaf Bapak Ibu, kalimatnya sudah benar ya Bapak Ibu, mewujudkan ASN yang tidak moderat dan saling menyudutkan agama lain. Tetapi poinnya itu salah, ada kesalahan sedikit. A, harusnya itu C. Akan tetapi jawabannya sudah benar, mewujudkan ASN. Poinnya sudah benar, bahwa tujuan yang bukan merupakan tujuan dari KASN itu adalah mewujudkan ASN yang tidak moderat dan saling menyudutkan agama lain. Nanti bisa dilihat di pasal 28 Bapak Ibu. Baik, sekian Bapak Ibu. Terima kasih, semoga soal-soal tadi bermanfaat. Untuk lebih detailnya lagi Bapak Ibu bisa langsung mendownload ya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tersebut. Dan pada hari ini saya cukupkan di sini. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus menjadi PPPK di tahun 2023 ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.